Halo pecinta drama Korea, ketemu lagi di Nugget Channel, tempatnya drama Korea terbaru dan seru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Halo pencinta drama startup, ketemu lagi dengan di Naga Channel. Di episode 8 kali ini ditampilkan adegan di mana Han Ji Pyong memberitahu Ibu Yun tentang Won In Jae yang ternyata adalah saudara kandung Sudalmi. Sehingga anak kecil yang ada di ayunan logo Sandbox, mungkin bukan Won In Jae, tapi mungkin juga Sudalmi. Ibu Yun nampak kaget mendengar hal ini. Jangan sampai pingsan ya Bu, nanti merepotkan. Oke lanjut ya guys. Samsontek ternyata sudah menemukan ide bisnis cemerlang, yaitu memadukan aplikasi mereka dengan Yongsil, sehingga menjadi aplikasi antarmuka yang dapat membantu tunanetra untuk melihat sekitarnya. Nama aplikasi mereka adalah Nongil. Jangan salah pengucapan jadi Orgil lo guys. Aplikasi mereka ini ternyata tidak disetujui oleh mentor mereka, yaitu Han Ji Pyong yang ganteng juga arogan, namun bikin Mimin jatuh cinta hehehehe. Hal tersebut dikarenakan aplikasi Nongil ini tidak bisa dimasuki iklan sehingga tidak bisa menghasilkan uang. Cara satu-satunya untuk mendanai aplikasi Nongil adalah mencari investor. Hari gini, perusahaan mana yang mau merugi untuk mendanai aplikasi yang tak menghasilkan? Pasti sulit ya guys. Tapi jangan sebut Mbak Delmi kalau tidak bisa meyakinkan Ji Pyong dengan rayuan mautnya. Kalau Mimin yang rayu saja gimana ya? Mimin ngarep. Pada kenyataannya, Han Ji Pyong malah membantu Seo Dalmi. Duh, Mimin makin cinta sama Ji Pyong. Han Ji Pyong memberikan daftar perusahaan-perusahaan yang mungkin mau menjadi investor Samsontek. Tanpa membuang banyak waktu, Mbak Dalmi langsung menghubungi perusahaan-perusahaan rekomendasi Ji Pyong, dan mempresentasikan bisnis startup mereka. Saking semangatnya Mbak Dalmi sampai tersesat. Setelah banyak perbaikan dan uji coba, akhirnya Samsontek mengunggah aplikasi mereka. Tidak hanya diunggah untuk Korea Selatan saja, aplikasi mereka diunggah untuk seluruh dunia. Karena Mbak Dalmi belum mendapatkan investor untuk mendanai aplikasi mereka, Mbak Dalmi jadi merasa ketakutan. Semakin banyak orang mengunduh aplikasi mereka, maka semakin banyak pula dana yang dibutuhkan. Walah, bingung sendiri kan jadinya. Saking bingungnya, Mbak Dalmi sampai berdoa kepada Tuhan, agar aplikasi mereka tidak diunduh lebih dari 1.000 orang. Yang terjadi kemudian, Samsontek malah diunduh 10.000 orang. Langsung shock Mbak Dalmi. Cerita berlanjut ya guys, masih setia menonton kan? Setelah diunggah, Mbak Dalmi menceritakan tentang aplikasi ciptaan dosan ini kepada neneknya. Neneknya tampak terharu dan segera menginstal pada handphonenya. Setelah menggunakannya, nampak nenek sedang menulis surat. Surat itu kemudian diberikan kepada Nam Dosan. Surat tersebut ternyata berisi penilaian atau yang biasa mereka sebut umpan balik. Nenek pun berterima kasih kepada Dosan, karena aplikasi Nongil kelak akan banyak membantunya. Kemudian adegan beralih pada Nam Dosan yang akhirnya memberitahu Mbak Dalmi tentang penyakit yang diderita nenek.
Mbak Delmi langsung nangis guys, tisu mana tisu? Dia jadinya dipeluk akang dosan kan. Setelah Mbak Delmi mewek-mewek sampai air matanya habis tak bersisa, adegan berlanjut kepada 6 dosan yang berada di kantor polisi karena tuntutan dari ayah Won In Jae alias Won Du Jong. 6 dosan memilih jalan damai saja. Kemudian dia mendatangi Won Du Jong. Di saat itu pula Mbak Delmi juga meminta diantarkan Mbak In Jae untuk mendatangi Won Du Jong juga. Mbak Delmi mau minta dana bantuan guys kepada ayah tirinya. Kebetulan, Won Du Jong sedang ada di sandbox untuk memberi kuliah umum kepada pebisnis-pebisnis muda. Nah saat Mbak Delmi sampai di ruangan ayah tirinya, ternyata sudah ada akang dosan yang berlutut di depannya. Melihat Mbak Delmi yang datang untuk meminta bantuan, makin membuat Won Du Jong besar kepala. Won Du Jong menghina mereka dan meminta mereka berlutut di depannya. Mimin sebel, orang jahat kok selalu ada ya guys. Tapi tenang guys, ternyata Mbak Delmi sudah punya rencana cadangan yang membuat Won Du Jong mau mendanai bisnis startup mereka dan juga mau berdamai dengan akang dosan. Memang bener, Mbak Delmi ini hebat guys, karena mampu membalik keadaan seperti membalik telapak tangan. Orang jahat seperti Won Du Jong ini memang harus dimusnahkan dari muka bumi. Kali ini, sepertinya Won In Jae diam-diam kagum kepada adiknya. Ternyata Mbak In Jae kalau tersenyum cuantik lo ya guys. Kehebatan Mbak Dami ini tidak lain tidak bukan adalah bimbingan Akang Ji Pyong tercinta. Untuk berterima kasih Mbak Delmi memberikan Han Ji Pyong makanan kesukaannya. Akang Ji Pyong nampak senang loh guys. Senyuman Akang Ji Pyong rasanya mengalihkan dunia Mimin. Tidak lupa Han Ji Pyong memberikan proposal non-gil yang sudah direvisi olehnya. Nah dari tulisan dalam proposal tersebut, Mbak Delmi jadi tahu. Tulisannya sama dengan tulisan surat-surat dosan dahulu. Akhirnya kebenaran mulai terungkap. Hati Mimin jadi cenut-cenut lihat Mbak Delmi kebingungan hahaha. Akhirnya cerita startup episode 8 selesailah sudah. Semoga terhibur dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys.